Bab 661. Saat ini, melihat ekspresi kesal Eva dan ekspresi kagum Livia saat memandang Eva, S tahu ada sesuatu yang tidak beres, dan dia mungkin telah melewatkan sesuatu yang menarik. Jadi, dia tidak berbicara langsung dan menggunakan transmisi pikirannya dengan Eva. Mengapa kamu tampak begitu kesal? Apakah dia sesulit itu untuk ditangani? Eva sempat terkejut ketika mendengar suara S, namun raut wajahnya berubah serius ketika ia menjawab tanpa membuka mulut, wanita jalang ini gila. S merasa geli saat mendengar suara Eva yang jengkel dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi. Eva pun tak menyembunyikan apapun dan menceritakan tentang kepribadian Livia yang fanatik terhadap pencuri dan keinginannya untuk menjadi pengikut Skystealer. Ia bahkan bersedia menjadi pembantunya atau sekadar pelayan. Ekspresi S cukup aneh saat mendengar ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ekspresi jahat Eva dan berpikir dengan geli. Bukankah kamu juga sama ketika kamu bertemu denganku dan bahkan secara paksa membentuk tim denganku sehingga kamu bisa menjadi pencuri? Setidaknya dia akan tahu bagaimana perasaanku saat itu. Namun, ketika dia mendengar ini, tidak hanya itu, dia juga memiliki semacam konstitusi yang disebut fisik ramalan suci yang merupakan sesuatu. Meskipun aku cukup yakin nama fisiknya yang fantastis mungkin tidak sama persis dan diciptakan sendiri oleh rasnya, aku juga tidak sepenuhnya yakin tentang hal itu. Tunggu, fisik yang fantastis. Maksudmu dia terlahir dengan bentuk tubuh yang unik seperti bentuk tubuh elemen yang legendaris, kan? S tercengang oleh pernyataan ini karena ini adalah kedua kalinya dia bertemu dengan pemilik bentuk tubuh yang unik. Ya, konstitusi ini dikenal sebagai fisik fantastis, dan ada juga meridian fantastis. Eva mengungkapkan, bagaimanapun, wanita ini tidak sederhana, dan fisik ramalan suci miliknya dapat membantunya membagi dan memprediksi hal-hal tertentu tentang masa depannya. Menurutnya, dia seharusnya mengalami kesempatan yang mengubah hidupnya di menara itu. Namun, dia tidak tahu pertemuan seperti apa, dan dia hanya mengira itu adalah kejadian palsu yang diciptakan oleh roh menara itu. Mata S menyipit, tapi dia akhirnya diculik olehku karena aku membutuhkan bantuannya. Bukankah ini berarti kesempatan yang mengubah hidupnya adalah aku? S merasa sulit untuk percaya bahwa ada tubuh yang bisa meramal nasib seperti ini. Dia tidak meragukan bahwa rumah pencuri adalah kesempatan terbesar yang bisa mengubah hidup siapapun di dunia langit emas. Takdir memang suka menipu, tapi tidak pernah salah. Apakah ini bisa dianggap tipuan takdir? S tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Eva juga sampai pada kesimpulan yang sama dengan S, aku juga berpikir begitu. Bahkan dia juga berpikir seperti itu. Namun, dia terobsesi padamu. Kau mungkin tidak percaya, tapi dia meramalkan bahwa kau memiliki harta karun luar angkasa atau semacam kemampuan teleportasi yang kau gunakan untuk menutupi jejakmu dan menyembunyikan identitas korbanmu. Mata S membelalak, apakah dia meramalkan hal ini karena bentuk tubuhnya? Ekspresinya sangat tegas karena ini bukan hal yang lucu. Jika ada fantastik fisik yang mampu meramalkan kepunahannya, bukankah ini berarti seseorang bahkan dapat meramalkan gerakan selanjutnya bahkan sebelum dia sempat melakukannya dan kemudian memasang jebakan atau bahkan langsung melacaknya? Eva memasang ekspresi kesal saat berkata, tidak, dia sendiri yang sampai pada kesimpulan ini setelah menyelidiki semua pencurianmu, dan dia bahkan punya buku harian rahasia yang mencatat semua ini hingga detail terkecil. Fungsi teleportasi menara memainkan peran penting dalam mencapai kesimpulan seperti itu. Dia bahkan mengira kau punya harta karun seperti menara itu. Dia pikir kamu tidak sendirian dan kamu punya pembantu. Terakhir, dia berfantasi bahwa tujuan Skystealer adalah menaklukkan dunia ini, dan dia ingin menjadi bagian darinya. Dia berkata jika dia tidak berakhir bertemu denganmu seperti ini, dia akan mencarimu di Azure Win Condition karena Alina dan bahkan membantumu. Dengan waspada, Eva berkata, dia sangat sedih ketika mengetahui bahwa pencuri langit itu adalah seorang wanita, yang berarti dia berencana untuk merayu kamu. Jadi, aku melarangmu untuk mengungkapkan identitasmu sampai aku mendidiknya dengan benar. Ase tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika mendengar bagian terakhir dan mendapati kewaspadaan Eva cukup menggemaskan. Namun,
Ia harus mengakui bahwa Livia adalah seorang fanatiknya, dan ini bukanlah pertama kalinya ia bertemu dengan orang seperti itu. Ia bahkan tidak pernah menyangka akan ada orang yang mengagumi ras lain, apalagi seorang putri mahkota dari seluruh ras. Tidaklah bohong untuk mengatakan bahwa ini adalah perasaan yang aneh namun menyenangkan. Namun, ia tidak akan mengatakannya kepada iblis kecuali ia ingin merasakan kesenangan yang sesungguhnya. Meskipun demikian, karena Livia memiliki bentuk tubuh yang aneh, dia sekarang semakin cenderung mengikuti saran Moira untuk memasukkannya ke dalam rumah pencuri, dan mungkin saja ada beberapa malapetaka di masa depan yang menantinya. Namun sebelum itu, Livia harus menghindari malapetaka yang akan menimpanya. S tidak berniat merusak kesenangan Eva. Ia hanya tidak berani. Jadi, ia membiarkan Eva bermain sepuasnya. Baiklah, kau boleh menjadi pencuri langit sebanyak yang kau mau. Jangan lupa untuk berkultivasi, dan jangan terlalu menyiksanya. Dia adalah anggota masa depan dan, dalam arti tertentu, calon dermawanku. Jika dia bersedia, maka dia akan menjadi anggota rumah pencuri pertama yang tidak perlu kutipu. S mendesah penuh nostalgia. Apa? Jangan bilang kau sudah mengincar tubuhnya. Suara Eva yang mengancam terdengar. S terdiam dan membalas, kenapa kau terburu-buru mengambil kesimpulan seperti itu? Lagi pula, dia bahkan tidak secantik dirimu. Kebahagiaan bersemi di hatinya saat mendengarnya, tetapi dia segera menyembunyikannya dan mengejek, seolah-olah aku mempercayaimu setelah mendengar perbuatanmu. Kau penuh tipu daya, sekarang jangan ganggu kami. S tercengang ketika ia disuruh keluar dari ruang pencuri miliknya sendiri, dan ia bergumam dengan geram, mengapa aku merasa ruang pencuriku telah dibajak oleh istriku yang paranoid. Bab 662. Sesosok iblis berwibawa dengan aura yang tak terduga dalam, mengenakan baju zirah ungu dengan lambang keluarga iblis bahaya, tengah menatap ketiga iblis yang berdiri dengan hormat di hadapannya. Ketiga iblis ini juga mengenakan baju zirah ungu dengan lambang yang sama, namun baju zirah mereka tidak semegah miliknya, dan aura mereka sama sekali tidak semegah miliknya. Dia berkata dengan suara seraknya tanpa ekspresi, saya memanggil kalian bertiga untuk memberitahu bahwa kita akan tiba di tujuan dalam 3 hari. Saya ingin kalian memberi pengarahan kepada armada kalian dan memberitahu mereka tentang perilaku terbaik mereka. Saya tidak ingin kehilangan muka di depan orang lain, terutama di depan manusia. Apakah itu jelas? Ketiganya dengan serius menyatakan serempak, ya, Laksamana. Abaikan saja kalau tidak ada yang perlu ditambahkan, katanya dengan tenang. Mereka bertiga membungkuk hormat sebelum pergi tanpa mengatakan apapun. Namun, saat kedua iblis itu pergi, hanya iblis wanita dalam kelompok itu yang tiba-tiba menghentikan langkahnya tepat di pintu. Dia menoleh ke belakang dan berbicara dengan pandangan ragu-ragu di matanya saat dia berkata, Laksamana, aku ingin bertanya sesuatu. Bolehkah? Laksamana iblis itu menatap iblis wanita itu dengan ekspresi tegang. Dia berkata dengan dingin, Anda boleh bicara dengan bebas, Kapten Hazel. Hazel sangat gembira dan segera berbicara tanpa membuang waktu, saya tahu saya lancang dengan menanyakan hal ini kepada Laksamana, jadi saya akan meminta maaf terlebih dahulu, dan saya tidak bermaksud menyinggung atau meragukan perintah kami. Saya hanya ingin tahu mengapa kita harus mengirim pasukan yang begitu besar ke benua manusia. Apakah pencuri itu benar-benar layak mendapatkan perhatian dan usaha kita? Bola mata kuning Laksamana iblis berkilauan saat dia menatap Hazel dengan perasaan senang. Dia adalah orang pertama yang berani menanyakan pertanyaan berbahaya seperti itu dan tampaknya tidak hanya mengikuti perintah dan menggunakan otaknya secara membabi buta. Jadi, dia menjawab dengan nada yang sama tanpa ekspresi, keberanianmu patut dipuji. Yang bisa kukatakan padamu adalah kau tidak perlu khawatir. Kita tidak akan ke sana hanya untuk menjadi penjaga bagi manusia. Kita mungkin akan menghadapi musuh yang sepadan untuk menunjukkan kekuatan kita, dan bahkan iblis akan ikut bergabung dalam pertempuran. Jika kau tampil dengan baik, Yang Mulia Kaisar tidak akan menahan diri untuk memberikan hadiah. Dan aku juga memiliki harapan besar padamu, Kapten Hazel, jangan mengecewakanku. Hazel terkejut ketika mendengar jawaban yang samar-samar ini yang dipenuhi dengan fakta-fakta yang mencengangkan.
Dia akhirnya mulai memahami bahwa perjalanan ke benua angin biru ini mungkin tidak semudah menangkap pencuri yang sulit ditangkap, pencuri langit. Namun, dia tidak berani melewati batas dan meminta keterangan lebih lanjut. Informasi sebanyak ini sudah cukup untuk menunjukkan niat baik Laksamana Iblis terhadapnya, dan dia mungkin akan menyinggung perasaannya jika dia melewati batas kewenangannya. Terima kasih atas kepercayaanmu, Laksamana. Aku tidak akan mengecewakanmu. Ia membungkuk cepat sebelum pergi. Bibir Laksamana Iblis melengkung setelah Hazel pergi, dan dia bergumam dengan niat membunuh. Tentara iblis sudah lama tidak menunjukkan warna aslinya, dan semua orang mulai berpikir kita ini semacam orang yang mudah ditipu hanya karena ada pencuri kecil yang mampu mencuri beberapa harta karun hanya dengan mengandalkan beberapa trik remeh. Kita akan menguliti orang-orang White Crown hidup-hidup untuk menegakkan kembali kekuasaan kita di Golden Sky dan memastikan pencuri itu akan menyesal telah mengusik ras iblis kita. Jika rencananya berjalan dengan baik, seluruh ras manusia akan lenyap dari muka dunia ini. Inilah hukuman sebenarnya bagi mereka yang mencuri dari kita. Kapten Hazel sama sekali tidak tahu apa maksud sebenarnya dari para petinggi iblis saat dia kembali ke kamarnya dengan sedikit kerutan di wajahnya. Dia hendak memanggil wakil kaptennya untuk mengumpulkan anggota armada lainnya ketika sebuah kotak hitam tembus pandang muncul di depannya. Namun dia tidak tampak terkejut saat membaca kata-kata di kotak itu. Sama dengan. Kunjungan rumah masuk. Penelepon, pemimpin rumah S. White. Terima otomatis terima dalam 10 detik. Catatan, Anda tidak dapat menolak atau mengabaikan panggilan pemimpin rumah S. White. Sama dengan. Kalau bukan karena hak istimewa ini, aku akan mengabaikanmu selama 1 jam. Kapten Hazel, yang sebenarnya adalah Inter yang menyamar, mengerucutkan bibirnya sebelum menerima panggilan itu. Suara bersemangat S tersampaikan di kepalanya, lama tidak ngobrol. Inter terkejut karena ia mengira suaranya akan penuh kepanikan atau kegelisahan seperti terakhir kali, namun entah mengapa, S kembali menjadi dirinya sendiri lagi. Jangan bilang dia tidak peduli lagi pada gadis itu dan meneleponku untuk membatalkan misi ini. Bukankah ini berarti usahaku akan sia-sia? Pikir Inter muram. Namun, dia tidak segera mencapai kesimpulan akhir. Dia bertanya, mengapa kamu menelepon? Saya menelepon untuk menanyakan kemajuan misi Anda saat ini. Suara S tiba-tiba berubah agak tegas dan penuh harap. Oh, sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Inter mendesah lega. Dia menjawab dengan puas, menurutmu aku ini bagaimana? Aku sudah 3 hari lagi mencapai benua manusia. Apa, secepat itu? S terkejut dengan pernyataan tak terduga ini karena ia mengira gadis itu masih berada di benua iblis atau masih dalam perjalanan menuju benua angin biru. Hehe, aku bepergian dengan salah satu armada angkatan laut iblis tercepat. Jadi wajar saja kalau kami bepergian dengan cepat, dan dengan jalur laut pribadi ras iblis, itu bahkan lebih cepat. Inter cukup senang dengan reaksi S, jadi dia semakin bersemangat. Suara S yang memuji terdengar, jadi, kau berhasil menyusup ke angkatan laut, ya. Bahkan aku tidak menyangka itu. Sepertinya kau mungkin punya harapan untuk menyelesaikan syarat ke-6 dari misiku. Inter mencibir, tentu saja. Jangan bilang kau menyesal telah mengajukan syarat itu dan akan menarik kembali hadiah 5 juta itu sekarang. Dia khawatir tentang hal ini. Hah? Asal kau bisa kabur bersama Alina, aku sangat berterima kasih padamu, dan aku akan berutang 2 kebaikan padamu, apalagi 5 juta poin rumah yang kau dapatkan. Tapi itu tidak akan mudah. Jangan membahayakan dirimu sendiri. Saya ingin Anda menjadi mata dan telinga saya sampai di sana dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Jangan ambil risiko yang tidak perlu. Kita berhadapan dengan calon ahli alam pemahaman hukum kuasi dan bukan hanya satu. Inter tidak membalas karena dia tahu itu faktanya karena Laksamana yang baru saja ditemuinya adalah iblis alam kesadaran hukum, dan dia tahu dia hanya puncak gunung es dari pasukan iblis. Aku tahu apa yang kulakukan. Aku lebih menghargai hidupku daripada apapun. Dia mencibir sebelum ekspresinya berubah serius. Kapan kau akan tiba? Desahan tak berdaya keluar dari mulut S saat ia menjawab dengan putus asa,
aku berada di tengah lautan tak berujung, dan aku sama sekali tidak tahu di mana aku berada saat ini. Namun, aku cukup yakin aku akan segera mengetahuinya. Aku hanya butuh waktu sebelum aku bergegas kembali. Inter menjawab dengan tegas, baiklah, sebaiknya kau percepat permainanmu. Aku baru tahu kalau pasukan lain dari ras iblis juga akan bergabung dengan para iblis di benua manusia, dan kau mungkin bukan satu-satunya target kali ini. Mereka mungkin merencanakan sesuatu yang besar, dan semuanya terjadi di sekitar benua manusia. Es terdiam karena ini adalah berita yang tidak terduga. Meskipun dia menduga ras iblis akan terlibat, tetapi mengirim pasukan adalah masalah lain. Bagaimana dengan para pemburu? Apakah ada pergerakan dari pihak mereka? Terutama dari klan Es Perak? Tanya Es dengan nada dingin dalam suaranya. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap keluarga Alina setelah mereka meninggalkannya dan menyerahkannya kepada Dream Sater untuk digunakan sesuai keinginannya. Sebenarnya, ini cukup aneh karena tidak ada pergerakan dari ras pemburu, karena mereka telah benar-benar tidak aktif setelah pengumuman penguasa es. Aku tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Inter menjawab dengan tidak yakin, tetapi kudengar mereka masih fokus pada pertemuan kuno itu. Bahkan iblis dan setan pun sama, karena mereka juga tidak menyerah pada alam rahasia itu. Hanya tersisa sedikit lebih dari setahun sebelum tempat itu akan terbuka. Es mendesah sedih, sepertinya mereka meninggalkannya. Atau ada kemungkinan mereka sedang merencanakan sesuatu. Mengenai dunia rahasia neraka yang berapi-api ini bukan urusan kita lagi. Menyelamatkan Alina adalah yang utama. Kau hanya perlu fokus pada tugasmu sementara aku mencari jalan menujumu. Baiklah, aku tahu apa yang harus kulakukan. Inter segera setuju, dan panggilan telepon pun berakhir. Dia bergumam tidak yakin setelah panggilan itu, sebenarnya dia siapa di matamu. Bab 663. Di bawah cahaya bulan sabit yang samar-samar, Es sedang duduk bersila di atas layar sementara angin kencang menyapu rambut panjangnya, membuatnya berkibar-kibar bagaikan api gelap. Aura yang kuat terpancar dari tubuhnya. Namun, auranya tidak sepenuhnya tenang, tetapi sedikit kacau dan gelap. Sudah 54 hari sejak dia meninggalkan alam rahasia dan mulai melakukan perjalanan di lautan tak berujung dengan mengikuti peta nasib langsung dan firasat peruntungannya. Namun, tidak ada jejak daratan sejauh yang bisa dilihatnya, dan dia mulai tidak sabar. Namun dia masih tidak berdaya dalam hal ini dan tidak bisa berbuat apa-apa selain bertahan. Satu-satunya hal yang perlu disebutkan adalah dia membuat kemajuan dalam keterampilannya, dan dia juga akan menghadapi binatang laut sesekali. Pada saat ini, dia membuka matanya saat kilat gelap yang samar-samar melintas di depannya. Dia tiba-tiba melihat ke depan dan mengerutkan kening saat melihat kabut hitam sejauh 1 mil di depannya. Aku harus memasuki kabut itu. Es mengernyit saat memastikan spekulasinya dengan membuka peta takdir meski indera peruntungannya mengarahkannya ke arah itu. Saat ia semakin dekat ke kabut, ia merasakan sensasi sesak yang familiar, dan tiba-tiba ia teringat di mana ia pernah merasakan sensasi semacam ini sebelumnya. Itu radiasi bela diri dan jiwa. Ekspresi Es menjadi suram saat dia mengingat kejadian di pintu masuk ujian Institut Iblis Kerajaan. Dia terkena radiasi bela diri dan jiwa hingga 5 poin, jadi dia tahu lingkungan dalam radiasi itu sangat menyesakkan bagi seorang kultivator. Meskipun radiasi ini tidak berbahaya bagi Es, ia berada di lautan yang tak berujung. Biasanya, setiap kultivator cenderung menghindari area dengan radiasi seperti wabah karena benda apapun yang mengandung ki akan mulai layu karena radiasi. Semakin tinggi kepadatan radiasi, semakin tinggi pula kecepatan layunya, dan jika seorang kultivator kehilangan semua ki dalam tubuhnya, tamatlah riwayatnya. Es memandang perahu layar yang dengan cepat mendekati kabut radiasi dan berpikir, jika aku menggunakan penghalang pelindungnya, konsumsi batu ki akan menjadi 10 kali lipat dalam kabut itu atau bahkan lebih jika radiasinya di atas 10 poin. Lebih jauh lagi, indikator ini jelas menuntunku menuju harta karun karena tidak ada benua yang dikelilingi kabut radiasi dalam pengetahuanku. Namun, aku tidak bisa begitu saja berbalik setelah sampai sejauh ini, dan aku kekurangan apapun kecuali batu ki. Setelah mengikat tekadnya, dia mengaktifkan penghalang pelindung perahu layar,
dan malapetaka tembus pandang berwarna merah tua muncul di sekeliling perahu. Jika dia tidak takut perahu layarnya hancur karena kabut radiasi, dia tidak memerlukan penghalang sama sekali untuk bertahan hidup dalam kabut itu. Perahu layar ini adalah satu-satunya yang dimilikinya, belum lagi yang tercepat, jadi dia cukup berhati-hati saat menanganinya. Saat es memasuki kabut, perasaan tercekik mencapai puncaknya karena tidak ada sedikit pun jejak ki di dalam kabut ini, dan batu ki yang tertanam dalam formasi perahu layar juga mulai berkilauan dengan hebat. Kabut radiasi ini benar-benar di atas 10 poin, yang berarti area ini bahkan menjadi kutukan bagi para kultivator alam manifestasi jiwa. Benda macam apa yang tersembunyi di sini yang bisa berguna bagiku? Kecuali jika itu adalah bola unsur lain, dan kabut ini adalah penghalang alaminya. Perjalanan ini mungkin sepadan jika itu adalah bola unsur. Mata es berbinar penuh harap ketika pikiran ini muncul. Dia masih ingat bagaimana dia menemukan bola petir dan bahkan menara iblis kerajaan. Jadi, bohong jika dia berkata, dia tidak bersemangat melihat harta karun seperti apa yang akan dia dapatkan di sana. Pikirannya agak tenang sekarang karena dia tahu Inter sudah berada di benua angin biru, dan dengan keahliannya saat ini, dia mungkin bisa melakukan hal yang mustahil. Es menjaga peta nasib tetap aktif saat ia bergerak dengan kabut hitam sembari mengawasi konsumsi batu ki dan menggantinya dengan yang baru saat yang terakhir berubah menjadi debu. Kekayaan yang dia kumpulkan dalam 15 tahun benar-benar sesuatu yang dapat membuat siapapun iri, dan hanya pencuri langit yang mampu menanggung kehilangan batu ki sebesar itu tanpa merasa gentar. Setelah bergerak dalam kabut hitam selama lebih dari 3 jam, ekspresi es menjadi tegas karena konsumsi batu ki tiba-tiba berlipat ganda sementara kabut hitam menjadi setebal awan. Selanjutnya, peta nasib tidak lagi berwarna abu-abu, tetapi telah berubah menjadi merah 10 menit yang lalu. Haruskah aku berbalik? Pikir es muram, namun ia tetap bertahan dan berdiri tegak serta terus maju, namun ia dalam kondisi siaga penuh. Namun, ekspresi es tiba-tiba berubah, dan matanya membelalak ngeri karena titik takdir hitam tiba-tiba muncul beberapa ratus meter di depannya. Titik itu bergerak tepat ke arahnya dengan kecepatan yang mengerikan. Begitu cepatnya sebelum es bisa bereaksi, titik takdir hitam itu sudah condong dengan titik takdirnya sendiri, dan jantung es hampir berhenti berdetak. Namun ia menjadi bingung saat melihat titik takdir hitam itu melewati titik takdirnya di peta takdir dan terus bergerak lurus lalu segera lenyap dengan kecepatannya yang mengerikan. Dipenuhi keringat dingin, es bergumam dengan ekspresi pucat, apa yang baru saja terjadi. Namun, ia segera tersadar dari linglungnya ketika perahu layarnya tiba-tiba berguncang dan terangkat, dan ketika ia melihat ke depan, matanya menyipit karena gelombang setinggi 100 meter sedang naik. Jangan bilang titik takdir hitam itu adalah binatang laut, dan ia berenang melewatiku begitu saja. Tapi binatang macam apa yang bisa secepat itu, dan bisa menciptakan gelombang seperti itu hanya dengan lewat begitu saja. Hati es menjadi dingin saat memikirkannya, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan kengerian sesungguhnya dari lautan tak berujung yang misterius itu. Meskipun perahunya dapat dengan mudah selamat dari gelombang besar itu, masalahnya baru dimulai ketika dia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Karena tiba-tiba, peta nasib merah itu berubah menjadi merah tua sebelum akhirnya menjadi hitam pekat. Bab 664. Menyaksikan peta takdir langsung berubah sepenuhnya menjadi hitam, es menjadi pucat karena dia tahu dia telah memasuki area yang fatal. Tanpa ragu-ragu, ia mengendalikan perahu layarnya untuk melarikan diri dari tempat itu dengan tergesa-gesa. Tetapi betapa kecewanya ia, perahu layar itu tampaknya telah kehilangan semua tenaganya, dan terus melaju-maju. Es segera berlari ke tepi dan dia hampir tidak dapat melihat arus air yang semakin kuat. Arusnya begitu kuat sehingga formasi perahu tidak cukup kuat untuk melawannya. Tempat seperti apa yang akhirnya kudapatkan? Peta takdir menunjuk ke arah yang sama dengan arus air ini. Namun, area ini benar-benar hitam, dan bahkan tidak ada sedikit pun ki yang mengalir. Haruskah aku mencoba berenang kembali? Saat pikiran itu terlintas di benak es, ia membuangnya begitu teringat titik takdir hitam yang dilihatnya beberapa menit lalu. Terlebih lagi, indera pencurinya masih tenang, yang berarti dia belum dalam bahaya fatal. Namun, ini adalah area gelap,
dan dia akan menjadi idiot jika hanya berdiam diri dan menunggu ajal menjemputnya. S melihat sekeliling yang diselimuti kabut hitam tebal. Penglihatannya terhalang oleh radiasi ini, dan dia hanya bisa melihat dengan jelas sejauh 10 meter di sekitarnya. Peta nasib itu masih terbuka saat dia mengamatinya untuk melihat tanda-tanda perubahan atau lokasi nasib warna lainnya. Pada saat itu, perahu layar itu mulai berkibar karena arus air semakin kuat, dan ia bergerak maju dengan gerakan yang mengerikan. S menatap aliran air yang kacau itu dengan cemberut yang dalam. Aku tidak bisa diam saja, aku harus mengambil keputusan, atau aku tidak akan bisa nanti. Pada saat ini, S menyadari sesuatu saat dia tiba-tiba melihat peta takdir, dan ekspresinya berubah pucat pasi seperti hantu. Ada 8 titik nasib hitam dengan lingkaran merah lain di sekelilingnya, dan semuanya bergerak ke arahnya, dan mereka akan berada di sini 10 detik dari kecepatan mereka. Kali ini, S ketakutan melihat 8 titik takdir hitam mendekat ke arahnya, dan pikirannya pun terpacu. Mereka datang tepat ke arahku, atau mereka hanya lewat seperti yang terakhir. Tidak, warna merah menunjukkan bahwa mereka adalah musuh. Tidak masalah apakah mereka datang ke arahku atau hanya lewat. Jika mereka merasakan perahu itu, mereka pasti akan menyerang, tidak seperti yang terakhir, yang tampaknya tidak bermusuhan. Aku harus menyingkirkan perahu ini. Terlalu mencolok. S segera memutuskan sambil menggertakkan giginya. Saat berikutnya, seluruh perahu layar menghilang di bawah kakinya, dan dia bersentuhan dengan radiasi untuk pertama kalinya. Meski perasaannya tidak nyaman, seperti ada semacam zat berlendir di seluruh kulitnya, secara keseluruhan, dia baik-baik saja. Saat berikutnya, sebuah papan kayu hijau muncul di air yang kacau, dan es mendarat di atasnya. Papan kayu ini adalah material kelas 4. Tetapi saat bersentuhan dengan kabut radiasi, ia mulai kehilangan kilaunya. Namun, perhatian S tertuju pada 8 titik takdir hitam itu saat ia melaju di atas papan di tengah gelombang kacau itu tanpa banyak kesulitan. Sebagai seorang kultivator, keseimbangan merupakan hal terakhir yang dikhawatirkannya kecuali jika ia berkendara di tengah air yang kacau. Air normal ini jauh dari kata berbahaya baginya. S tercengang karena tiba-tiba lingkaran merah di sekitar titik nasib hitam memudar dan lenyap sepenuhnya ke dalam peta nasib hitam. Kesadaran muncul di benak S saat ini, jangan bilang mereka tertarik oleh perahu layarku atau gelombang Ki yang diciptakan oleh perahu layar itu. Tempat ini bebas dari Ki, jadi sangat mungkin mereka tertarik ke sini oleh kemunculan gelombang Ki yang tiba-tiba yang diciptakan oleh penghalang perahu layar. Sekarang perahu layar itu sudah tidak ada lagi di sini dan papan ini terlalu kecil untuk menciptakan gelombang Ki seperti itu, mereka tidak dapat menemukanku. Satu-satunya cara untuk memastikannya adalah S memutuskan untuk mencoba teorinya karena itu menyangkut kelangsungan hidupnya. Ketika dia menyimpan perahu layarnya karena dia berencana untuk menggunakan kabut radiasi tebal ini untuk menyembunyikan auranya sepenuhnya, dia tahu radiasi ini sepenuhnya mampu melakukan itu karena apapun yang berhubungan dengan Ki tidak akan berguna di sini, seperti indera bela diri atau indera jiwa. Kecuali seseorang mempunyai indera aktif sebagai indera pencuri, tidak seorang pun akan mampu menyelidiki radiasi tersebut dengan menggunakan indera bela diri atau indera jiwa. Namun, sekarang, jika teorinya benar, dia tidak perlu repot-repot dengan apapun dan cukup memastikan dirinya tidak akan menggunakan Ki di sini, dan dia akan baik-baik saja di wilayah nasib hitam ini. Setidaknya, ia berharap demikian karena, dalam arti tertentu, ia tidak dapat kembali saat ini dan hanya dapat melangkah maju. Sebuah pelat formasi muncul di tangannya, yang merupakan formasi tingkat 5 yang setara dengan formasi perahu. Dia perlahan mengaktifkannya, dan gelombang Ki tercipta. Hampir seketika, S melihat 8 titik nasib hitam muncul lagi dengan cincin merah yang sama di sekelilingnya, dan tanpa ragu, dia segera menyimpan pelat formasi itu. Sama seperti sebelumnya, ke-8 titik takdir hitam itu lenyap lagi, dan mata S berbinar dengan sedikit harapan. Jadi, ini benar-benar tentang Ki. Dia yakin akan hal itu. Tetapi itu bukanlah solusinya karena ia masih terus bergerak ke arah yang tidak diketahui, dan ia kini sama sekali tidak berdaya untuk kembali, dan ia bahkan menyesal telah berlayar di tengah kabut. Namun,
Dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain selain mengikuti arah peta takdir karena dia tidak tahu di mana dia akan berakhir di lautan tak berujung itu. Setidaknya dia punya arah untuk diikuti, atau dia bahkan tidak akan tahu kemana dia menuju. Saat berselancar di arus air, papan yang beberapa saat lalu dipenuhi Qi, kini berubah menjadi papan kering yang layu tanpa Qi. Namun, Es merasa terganggu olehnya. Selama benda itu bisa mengapung di atas air dan menarik beban tubuhnya, dia baik-baik saja dengan itu, terutama saat memiliki Qi yang dapat menarik makhluk-makhluk yang menakutkan. 1 jam berlalu sementara Es masih tertarik ke arah yang tidak diketahui, dan kabut hitam itu kini semakin tebal karena dia bisa merasakan sedikit hambatan dari kabut itu saat dia melewatinya. Tepat pada saat ini, mata Es menyipit karena, dalam kegelapan ini, dia tiba-tiba melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Dia melihat cahaya di dalam kabut hitam dan siluet pegunungan. Bab 665. Es tidak percaya saat melihat cahaya dan bayangan pegunungan itu, yang sepenuhnya tidak masuk akal tetapi bukan berarti mustahil juga. Dia entah berada di mana, dan tempat ini dipenuhi dengan hal-hal yang dapat membunuh setiap pembudidaya ratusan kali sebelum mereka bisa mencapai tempat ini. Lebih jauh lagi, bahkan jika seseorang kebetulan mencapai tempat ini, dapatkah mereka kembali? Es bertanya-tanya saat mendapati dirinya mendekati cahaya itu, dan betapa terkejutnya dia. Kompas masih menunjuk ke arah itu, dan arus air juga tampak mengalir menuju ke arah pegunungan bayangan itu. Akan tetapi, tempat itu masih gelap gulita, yang berarti tempat ini cukup berbahaya, jadi dia bersikap sangat waspada saat mendekati cahaya itu. Dengan arus air, Es tidak butuh waktu lama sebelum dia berada beberapa kaki dari cahaya putih itu. Dia tidak menemukan bahaya apapun darinya saat dia membiarkan dirinya tenggelam di dalamnya. Namun, saat ia tenggelam ke dalam cahaya, sebuah pemandangan aneh terjadi. Es tampak menyeberang ke tempat yang sama sekali berbeda karena ia melihat sekelilingnya benar-benar terang, dan arus air dari sebelumnya tidak ada di manapun saat ia dengan lembut mengapung di atas badan air yang tenang dan sebening kristal. Hal yang paling tidak masuk akal adalah pegunungan subur di depannya, dan tempat ini dipenuhi dengan Qi. Es benar-benar tidak percaya dan langsung menoleh ke belakang, dan dia tercengang saat melihat kegelapan di belakangnya karena kabut hitam dan air dari beberapa saat yang lalu telah sepenuhnya menghilang. Itu seperti kekosongan di belakangnya. Namun, ketika ia melihat peta takdir, ia tercengang karena kini ia berada di area abu-abu sementara area belakangnya masih sepenuhnya hitam. Peta takdir kini setengah abu-abu dan setengah abu-abu. Sebenarnya tempat apa ini? Es mengamati sekelilingnya karena dia bisa melihat air jernih dan barisan pegunungan di depannya, yang tidak bisa dia lihat ujungnya. Es lalu mencoba menggunakan Qi untuk kembali ke zona hitam, namun yang mengejutkannya, saat ia mendekati kegelapan itu, ia merasakan ada dinding yang menghalangi jalannya. Jantungnya berdebar kencang saat ia mencoba menggunakan kekuatan, tetapi ia terhalang sepenuhnya oleh dinding yang tak terpisahkan, dan ekspresinya menjadi suram karena ini tidak baik. Apakah aku terjebak di alam lain lagi? Es tidak percaya dan segera bertanya kepada sistem, apakah ini alam rahasia lainnya? Dia tidak ingin percaya bahwa peruntungannya begitu buruk sehingga dia memasuki alam rahasia lainnya tepat setelah meninggalkannya. Lebih jauh, ia datang ke tempat ini atas kemauannya sendiri. Tidak ada yang memaksanya. Akan tetapi, balasan sistem membuatnya terperangah. Tidak, tuan rumahnya tidak memasuki wilayah rahasia manapun. Lalu kau bilang aku masih di Golden Skyward. Es segera melontarkan pertanyaan lain. Namun, ia menemui keheningan sistem seperti biasanya, yang membuatnya mengerutkan kening. Namun, ia sudah mendapatkan jawaban yang dicarinya, jadi ia hanya bisa mencoba mencari tahu sendiri. Karena aku tidak berada di alam rahasia, tempat ini pastilah pulau aneh seperti 3 negeri terlarang milik iblis. Aku harus mencoba menjelajah dan melihat di mana aku berada. Mungkin ada jalan keluar lain di sisi lain pulau ini. Es segera tenang setelah mencapai kesimpulan ini. Dia telah melihat banyak hal dalam beberapa tahun terakhir ini, jadi dia tidak lagi bodoh, dan panik tidak akan membawanya kemanapun, jadi dia hanya bisa menenangkan pikirannya dan berharap yang terbaik. Dia menggunakan Qi-nya untuk mengendalikan papan dan bergerak menuju daratan,
yang masih berjarak lebih dari 2 mil dari tepi kekosongan. Sambil terus berjalan, S menatap langit yang juga berwarna keemasan, sehingga ia pun semakin yakin kalau dirinya benar-benar berada di daratan utama, tak lagi riuh seperti sebelumnya. Lalu ia memperhatikan airnya yang bening bagaikan kristal, dan ia memperhatikan dasar laut yang berwarna keperakan bersih, yang sungguh tidak pada tempatnya, dan tidak ada binatang laut atau flora dan fauna laut. Apakah ini buatan manusia atau alam? Ia bertanya-tanya karena segala sesuatu mungkin terjadi di dunia kultivasi, dan ia tidak berani mengambil kesimpulan terburu-buru. Saat dia mendekati daratan, dia merasakan Ki semakin padat. Itu hampir setingkat dengan negara iblis kerajaan. Tempat macam apa ini? Siapa yang akan percaya bahwa tempat ini tersembunyi di dalam kabut radiasi yang tebal? Kalau aku tidak salah, radiasi itu lebih dari 20 poin yang bahkan lebih mematikan bagi para kultivator alam kesadaran hukum. S merenung dengan ekspresi serius karena ketakutan akan hal yang tidak diketahui adalah sesuatu yang jauh lebih buruk daripada apapun. Namun, proses berpikir S terganggu saat ia merasakan indera pencurinya bergetar dan langsung melihat peta takdir. Ia terkejut saat melihat titik takdir berwarna merah mendekat tepat ke arahnya. Dengan waspada, ia segera mengenakan tudung kepalanya, dan topengnya muncul di wajahnya sebelum penampilannya mulai berubah di balik tudung kepalanya. Karena pihak lain itu diwarnai merah, itu berarti pihak itu pasti akan menyerangnya saat melihatnya, jadi dia sudah bersiap. Setelah itu, tepat saat ia berada beberapa ratus kaki dari daratan, titik takdir pun muncul dalam pandangannya, dan betapa terkejutnya ia, titik takdir itu tidak muncul di daratan melainkan di langit. Ia mengira benda itu adalah sejenis binatang udara, tetapi betapa terkejutnya ia ketika melihat dengan jelas, benda itu adalah sesosok manusia dengan garis biru langit dan melesat melewati angin bagai sebilah pisau tajam. S merasa matanya sedang mempermainkannya, tetapi kenyataannya tidak, dan tiba-tiba, potongan daging berwarna biru langit itu berhenti beberapa meter di atasnya, sehingga penampakannya dapat dilihat dengan jelas oleh S. Mata S menyipit saat ia melihat sosok setinggi 5-11 kaki mengenakan jubah berdesain biru kuno dan simbol matahari yang menyala-nyala di dadanya, berdiri di atas pedang panjang dengan tangan di belakang punggungnya seperti makhluk yang mengesankan. Namun yang membuat S tercengang adalah sosok itu adalah seorang manusia. Bab 666. Berdiri di atas pedang seperti patung agung, orang ini memiliki wajah tampan dengan kulit putih bersih, dan dia tampak berusia pertengahan 20-an. Rambut hitam panjangnya dan alisnya yang berbentuk pedang membuatnya tampak muram, sementara matanya yang berwarna coklat gelap tampak dingin dan acuh tak acuh. Akan tetapi, saat dia menatap wajah S yang berkerudung, penghinaan nyata tampak di mata dingin itu seolah dia sedang melihat seekor serangga. Setelah memperhatikan S beberapa saat, sekilas terlihat keheranan di matanya karena S tidak berbicara sepatah kata pun, apalagi panik, dan seperti dirinya, S juga hanya menatapnya tanpa ada niat untuk berbicara terlebih dahulu. Ia membayangkan S akan panik melihatnya, bahkan memohon agar ia diampuni nyawanya, tetapi ternyata tidak demikian. Terlebih lagi, semakin dia melihat tudung panjang itu, yang tampak seperti lubang hitam, semakin dia merasa tidak nyaman karena dia tidak bisa melihat wajah S dengan jelas. Namun dia tidak mau menggunakan akal sehatnya pada semut fana ini. Manusia tahap awal Ki Soul Manifestation Realm dan masih semuda ini. Kapan manusia menjadi begitu kuat? Atau penampilannya masih muda, dan dia monster tua yang suka berpura-pura muda? S bertanya-tanya sambil menatap pria yang berdiri di atas pedang. Sejujurnya, S cukup tercengang melihat seseorang menunggangi pedang seperti binatang terbang, dan dia belum pernah mendengar metode semacam ini di dunia langit keemasan, terutama manusia yang menggunakan metode baru seperti itu. Terlebih lagi, semakin dia mengamati pihak lain, semakin dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan dia bahkan merasakan bahaya dari pria yang berdiri di atas pedang. Meskipun demikian, pihak lainnya tidak diragukan lagi adalah manusia, dan ini saja sudah cukup membuat S penasaran tentang tempat ini dan di mana letaknya. Sistem, aktifkan wajah 3. Wajahnya tiba-tiba mulai berubah di balik topengnya. Pada saat ini, lelaki yang memegang pedang akhirnya membuka mulutnya ketika suaranya yang dalam terdengar di sekitar yang tenang,
tunjukkan wajahmu dan kenalkan dirimu. Suaranya dipenuhi dengan kesombongan saat dia bertanya. Kesombongan itu bahkan mengalir dalam tulangnya karena dia bahkan tidak kehilangan posturnya. S kemudian menggerakkan tangannya dan memperlihatkan wajahnya di balik tudung kepala. Wajah manusia berusia 17 tahun dengan penampilan rata-rata dan kulit agak gelap pun terlihat. Wajah nomor 3 adalah wajah Rian yang dia gunakan di tanah tingkat menengah, dan sudah cukup lama sejak dia menggunakan beberapa wajah manusia yang tersimpan di topengnya. Kebanyakan wajah pada topengnya adalah wajah iblis, tetapi dalam situasi ini, dia pikir tidaklah bijaksana untuk memperlihatkan wajah iblis di hadapan orang ini. S ingin melihat apakah ia bisa menipu pihak lain tanpa harus melawannya. Itulah sebabnya ia tidak menunjukkan keterampilan apapun untuk mengejutkannya jika ia menyerangnya sambil meremehkannya. Namun, itu mungkin menguntungkannya. Karena pria ini muncul tepat sebelum dia mencapai daratan, dan dia terlalu cepat, yang berarti orang-orang di belakangnya punya cara untuk memantau area ini, dan mereka mengirimnya untuk menyelidikinya. Terlebih lagi, orang ini tampaknya tidak tahu bahwa dia telah muncul dari kegelapan di belakangnya, atau dia akan ditemani oleh lebih banyak orang atau orang-orang di belakangnya sama sekali tidak peduli dengan anomali seperti dia, yang mana cukup sulit dipercaya mengingat sifat ingin tahu manusia. Terakhir, karena orang ini tidak langsung menyerang dan memberinya kesempatan untuk memperkenalkan dirinya, ini berarti kemungkinan terjadinya skenario pertama relatif tinggi, dan dia hanya bersikap bermusuhan karena faktor identitas tidak diketahui. Namun sebelum S sempat berbicara, saat lelaki itu melihat wajah S, matanya memancarkan niat membunuh yang dingin saat dia berkata, "Kurang ajar. Beraninya kau meninggalkan Gunung Pelayan dan memasuki Sungai Kristal dengan papan busuk ini." S bingung dengan ledakan amarah yang tiba-tiba ini dan tidak tahu apa yang sedang dibicarakan orang itu. Namun, ia memutuskan untuk tetap diam karena ekspresi wajahnya agak kosong. Karena orang ini sudah gegabah, biarkan saja dia melakukannya, pikirnya, tetapi dia sudah siap untuk berjaga-jaga. Lelaki yang memegang pedang itu mengernyit dengan jijik saat melihat ekspresi kosong anak muda itu, dan dia tampak seperti orang bodoh di matanya. "Apakah kau tuli, bisu, idiot, atau ketiganya?" tanyanya lagi saat niat membunuh di matanya meningkat sementara pedang di bawah kakinya mengeluarkan kilauan tajam. Namun, ekspresi S tetap kosong karena dia tidak bereaksi. Dia menunggu untuk melihat apa yang akan dia lakukan karena tidak ada respons. Situasi ini jauh lebih baik karena dia tidak tahu di mana dia berada, dan mengatakan apapun hanya akan merugikannya. Dia merasakan sikap orang itu berubah total saat dia melihat bahwa dia adalah sesama manusia, dan kewaspadaan di matanya lenyap, dan dia menjadi sepenuhnya tenang. Niat membunuh yang ditunjukkannya mungkin hanya untuk menguji apakah dia benar-benar idiot atau tidak, dan bahkan jika dia tidak idiot, dan akhirnya menyerangnya. S siap menaklukkannya secepat mungkin dan tanpa memperlihatkan kehebatannya yang sebenarnya, dan cara termudah untuk melakukannya adalah dengan membiarkan pihak lain meremehkannya. Dia tahu dia akan terlihat seperti manusia biasa di mata pihak lain karena dia tidak menutupi kultivasinya, dan orang itu tidak akan bisa merasakannya. Adapun orang di belakang orang ini, dia akan memikirkannya nanti setelah menyelamatkan hidupnya. Namun, saat niat membunuh di mata pria itu mulai memudar, S tahu dugaannya benar. Namun sekarang pertanyaannya adalah apa yang akan dia lakukan pada seorang idiot. Itu hanya alarm palsu. Tapi kenapa aku harus berurusan dengan si idiot ini? Kita serahkan saja dia ke Gunung Pelayan dan selesaikan laporanku. Dia bergumam bingung sebelum menatap si idiot itu dengan tatapan mematikan. "Bajingan kecil, kalau aku tidak diizinkan membunuh sesama manusia, kau pasti berharap mati saja." Mata S berbinar-binar aneh saat mendengar berita menarik ini, tidak membunuh sesama manusia. Jadi, ada ras lain selain manusia di sini. S merasa semakin bingung dengan kemungkinan ini, tetapi proses berpikirnya terganggu ketika kabut biru tiba-tiba menyerbu ke arahnya dari ujung pedang. Setelah memastikan pedang itu tidak berbahaya, dia tidak melawan dan membiarkan pedang itu melilit pergelangan tangannya, dan saat berikutnya, pedang itu bergerak ke langit sambil menyeret S seperti boneka compang camping. Bab 667
Es tidak mengeluarkan suara apapun saat ia diseret di belakang pedang terbang seperti layang-layang. Hal ini juga membuat pria yang mengendalikan pedang terbang itu semakin yakin bahwa orang ini sakit jiwa dan bahkan bertanya-tanya mengapa orang ini masih hidup sampai hari ini. Meskipun demikian, ia tetap tidak tega membuang-buang napasnya pada orang tolol ini, dan ia hanya melakukan tugasnya dengan menyeretnya kembali, tidak lebih, tidak kurang. Di sisi lain, Es mengamati medan pegunungan dengan saksama saat mereka bergerak lebih dalam di dalam pegunungan. Es merasakan Ki semakin padat. Namun, matanya terbelalak saat melihat sesuatu yang menakjubkan di depannya. Sekarang setelah berada di atas langit, ia dapat melihat pemandangan indah tempat ini, tetapi pemandangan ini benar-benar di luar imajinasi seseorang. Dia melihat tepat di tengah-tengah jaringan pegunungan itu. Ada sebuah tangga batu. Menghilang dalam kabut mendung. Namun yang benar-benar mengejutkan adalah dua gerbang perunggu pegunungan dengan simbol matahari dan bulan di kaki gunung tepat sebelum tangga itu dimulai. Selain itu, gerbang-gerbang itu adalah dua status Wyvern emas dan perak yang jelas. Bahkan dari jarak puluhan mil, Es dapat merasakan kekuatan agung gerbang-gerbang itu, yang dapat membuat setiap manusia berlutut dengan hormat. Es juga melihat sekelompok besar orang berkumpul di depan gerbang itu seperti semut. Sebenarnya tempat apa ini? Es benar-benar terkejut hanya dengan melihat gerbang dan tangga besar yang mengarah ke dalam kabut putih itu. Adapun apa yang ada di balik kabut itu, Es tidak tahu karena semua yang ada di balik titik itu diselimuti kabut putih tebal. Tetapi apa yang dilihatnya sudah cukup untuk memberi saya gambaran umum tentang tempat yang akhirnya dia kunjungi. Jika aku tidak salah, tempat ini mungkin tidak kalah dengan Imperial Demon Domain di Demon Continent, dan manusia tampaknya memiliki status tinggi di tempat ini. Jangan bilang aku berakhir di wilayah kekuatan tersembunyi di dunia langit kemasan. Pikir Es dengan ekspresi muram saat dia melihat peta takdir, yang sekarang diwarnai merah. Kalau saja dia tidak berpura-pura bodoh, dia mungkin akan bertanya kepada lelaki di depannya, tetapi dia tahu saat ini yang terbaik adalah diam dan pura-pura bodoh. Mengenai penyelidikan jiwa, dia bahkan tidak memikirkannya karena dia yakin itu akan gagal selama orang itu masih dalam kondisi optimal. Alam manifestasi jiwa bukanlah hal yang bisa diremehkan, dan terlalu berisiko bagi Es untuk mencoba penyelidikan jiwa tanpa keyakinan penuh dan di wilayah yang tidak dikenal ini. Ia malah senang karena lelaki ini mau membawanya ke sini, atau ia mungkin akan memicu suatu jebakan, atau lebih parah lagi, ia mungkin akan terungkap jika mencoba melawan. Pada saat ini, pedang terbang itu tiba-tiba berbelok tajam ke kiri, dan Es terkejut ketika dia mendapati mereka tidak menuju ke gerbang besar itu. Namun, yang membuatnya terkejut, ia melihat di depannya ada penghalang perak transparan, dan di balik penghalang itu ada bangunan-bangunan tua yang tampak kumuh di seluruh gunung besar. Bangunan itu seperti kota pegunungan. Bahkan, sebuah adegan mengejutkan terjadi saat mereka mendekati gunung tua ini. Kejutan ini dialami tak lain oleh penduduk yang berjalan dengan pakaian tua di jalanan berbatu, dan penduduk tersebut bukan hanya manusia. Es merasa seperti sedang bermimpi saat melihat setan tinggi berkulit coklat gelap berjalan dengan seorang manusia, dan mereka berbicara sambil tersenyum. Itu belum berakhir, ada orang humanoid biru tinggi lainnya dengan sayap kelelawar ungu kecil dan ekor anak panah di punggungnya berdiri di depan sebuah toko. Iblis. Es langsung mengenali iblis itu dengan ciri-ciri rasnya yang sulit diabaikan. Ada juga 3 manusia berbeda yang berjalan dengan warna rambut retro, dan kemungkinan besar mereka adalah pemburu. Es benar-benar merasa seperti sedang bermimpi saat ia melihat orang-orang dari berbagai ras itu berbaur satu sama lain alih-alih bertarung. Dengan penglihatannya yang tajam, ia juga memperhatikan bahwa semua orang mengenakan jubah berwarna putih, dan mereka semua agak kurus. Pria di atas pedang terbang itu tidak pernah menyangka bahwa si idiot yang digendongnya dapat melihat segalanya saat ia mulai turun menuju gerbang gunung besar. Ada 2 manusia berpakaian putih berdiri berjaga dengan tombak di tangan mereka, dan ekspresi mereka lesu sampai mereka melihat garis biru yang datang. Mereka bagaikan tikus yang baru saja bertemu kucing, mereka segera menegakkan punggungnya dengan ekspresi pucat dan tidak berani menggerakkan otot sedikit pun, seperti patung batu yang menjaga gerbang.
Garis biru itu akhirnya melambat beberapa meter dari gerbang gunung, menampakkan pria tampan itu. Kedua pengawal itu terkejut ketika melihat jubah orang tersebut, lalu mereka segera berlutut dan berteriak serempak. Kami menyapa Dewa Abadi. Abadi. Es terhibur dengan sapaan ini, tetapi dia terkejut saat merasakan ki yang melilit pergelangan tangannya mengendur, dan sesaat kemudian, ki itu lenyap, dan dia terjatuh dari ketinggian lebih dari 10 meter di atas tanah batu. Jika dia benar-benar manusia biasa, dia mungkin akan mengalami patah tulang atau cedera parah, yang berarti orang yang memegang pedang itu sama sekali tidak peduli dengan hidupnya, dan dia mungkin terikat oleh beberapa aturan kuat yang mencegahnya melakukan tindakan mematikan terhadap dirinya sendiri. Atau dia terlalu sombong untuk berurusan dengan seekor semut. Apapun masalahnya, Es senang dengan perjalanan itu, dan orang itu pasti akan tahu di masa depan siapa sebenarnya orang bodoh itu. Jadi, Es tidak menggunakan apapun dan jatuh dengan ekspresi kosong dan mendarat di tanah berbatu. Pria yang memegang pedang itu hanya meliriknya sebelum mengalihkan kepalanya ke arah para penjaga, yang bingung dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Dia bertanya dengan dingin sambil menatap tajam, siapa yang membiarkan si idiot ini keluar? Kedua penjaga itu mulai gemetar sambil berkeringat deras. Kami tidak, namun sebelum salah satu dari mereka bisa menjawab, aura seperti gunung mengunci mereka. Masih berani pura-pura bodoh. Geram lelaki bersenjata pedang itu. Karena dia tidak bisa melampiaskan kekesalannya pada si idiot itu karena ekspresinya yang tidak ekspresif, dia akan melampiaskannya pada mereka berdua yang membuatnya melakukan perjalanan melelahkan hanya untuk menjemput si idiot itu kembali. Dia tidak hanya mandi di sungai kristal, tetapi dia juga ada di sana dengan papan kayu yang sudah lapuk. Lebih jauh lagi, dia mengenakan warna hitam, yang merupakan aturan berpakaian yang dilarang di luar serikat pedang matahari dan bulan. Panggil Tuan Gunungmu ke sini. Aku akan melihat siapa yang berani menenun pakaian ini. Di tanah, Es tercengang mendengar nama ini, Persatuan Pedang Matahari dan Bulan. Bab 668. Wajah para penjaga itu sangat pucat saat mereka akhirnya melihat si idiot berjubah hitam berwajah datar tergeletak. Mereka pun menyadari sesuatu dan ingin menguliti orang itu hidup-hidup. Aku akan pergi menjemput penguasa gunung. Salah satu pengawal berjanggut tipis menjawab dengan cepat dan berbalik. Akan tetapi, dia berhenti sebelum dia sempat berlari menuju puncak gunung. Kau akan menghabiskan banyak waktu, dan aku tidak punya waktu untuk itu. Tangani saja si idiot ini dan hukum dia sesuai aturan serikat. Selesai berkata, pedang di bawah kakinya berkilauan dalam kemilau biru sebelum berubah menjadi garis biru dan menghilang ke puncak gunung. Kedua penjaga itu merasa seperti diberi kesempatan hidup baru dan menarik serta mengembuskan napas tajam untuk menenangkan diri. Namun sesaat kemudian, kemarahan yang jahat muncul di mata mereka saat mereka berdua menoleh ke arah Es secara bersamaan. Mereka marah, dan mereka hampir saja mati, dan semua ini karena orang yang tidak dikenal ini. Salah seorang di antara mereka buru-buru menghampirinya, namun bukannya mengangkatnya, ia malah menendang perutnya dengan keras. Dasar bocah tengik, beraninya kau bersekongkol melawan kami. Yang satunya lagi membentak dengan marah sambil ikut menyerang, dan dia bahkan lebih keterlaluan lagi dan menendang tepat di kepala Es. Mereka memukulinya sambil mengumpat dan begitu marahnya hingga mereka tidak menyadari kurangnya respons darinya sampai mereka menendangnya 3 atau 4 kali. Dia mungkin kehilangan kesadaran saat dilempar oleh Dewa Abadi. Kita masukkan saja dia ke penjara dan tunggu perintah dari penguasa gunung. Aku yakin dia akan segera melampiaskannya. Penjaga bermata kecil itu mencibir dingin. Penjaga berjanggut tipis itu mengangguk, tetapi ekspresinya berubah muram, tapi kita harus membuatnya sadar kembali terlebih dahulu. Jika dia mati, kita tidak akan bisa hidup dengan baik. Orang abadi itu mungkin ingin mencuci tangannya dari kematian ini juga. Ucapnya dengan nada yang sangat pelan. Wajah penjaga satunya berubah karena ketakutan, kau tidak menggunakan seluruh kekuatanmu untuk menendangnya, kan? Tanyanya dengan suara rendah. Apakah kau pikir aku ini orang bodoh? Balas yang lain. Walaupun mereka berdua marah, mereka tidak berani membunuh siapapun meskipun hukumannya terlalu keras,
dan mereka tahu pasti bahwa mereka tidak akan bisa menyembunyikannya apapun yang terjadi. Union bukanlah tempat di mana siapapun bisa berbuat semaunya, dan peraturan dipatuhi semua orang, bahkan para abadi. Hukuman bagi pembunuhan seseorang tanpa pengadilan yang layak adalah dibunuh setelah orang tersebut meninggal dan dengan cara yang paling kejam. Walaupun para dewa abadi tersebut tidak dihukum dengan cara yang sama selama mereka tidak membunuh sesama dewa abadi, mereka akan tetap menghukum karena membunuh manusia biasa. Setelah tenang, mereka mengangkat es di ketiaknya dan menyeretnya melalui gerbang gunung. Mereka menuju ke sebuah bangunan besar yang merupakan pos jaga. Setelah memasuki gedung, penjaga berjanggut itu berkata kepada yang lain, "Saya akan melaporkannya kepada pemimpin. Kau pergilah dan kurung dia, dan jangan lupa singkirkan pakaian hitamnya." Para penjaga, dengan mata kecil, mengangguk sebelum mereka menyeret es ke arah tangga batu dan kemudian menyeretnya ke bawah. Namun, tepat saat ia memasuki tangga, penjaga itu merasa pikirannya campur aduk, dan hampir seketika, pandangannya kosong, dan ia mulai terjatuh. Namun dia dicengkeram oleh es, yang kini berdiri seolah tidak terjadi apa-apa, dan dia menyeringai dingin saat menatap penjaga yang tak sadarkan diri itu. "Terima kasih atas kenangan dan wajahmu," ucapnya dengan suara berbisik sebelum kilat menyambar pelindung mata kecil itu. Sesaat kemudian wajah es mulai berubah lagi dan segera berubah menjadi pelindung mata kecil itu. Dia telah mencaplok ingatan kedua penjaga itu saat mereka sibuk memukulinya. Mereka berdua manusia biasa, dan ingatan mereka hanya setetes di depan ingatan yang telah diserap es, sementara tendangan mereka seperti fitur baginya. Es hanya menunggu orang bersenjata pedang itu pergi, dan sekarang dia menjadi ikan di air. Namun pertama-tama, ia harus memastikan untuk mengatur si idiot lainnya. Jadi tidak seorang pun akan dapat mengetahui perbedaannya. Satu-satunya hal yang melegakan adalah mereka berdua bahkan tidak mau repot-repot melihat wajahnya, yang tertutup tudung kepalanya saat dia dijatuhkan dari langit. Jadi, yang satunya tidak tahu wajahnya, dan orang ini juga tidak akan bisa mengatakan yang sebenarnya kepada siapapun. Cahaya hitam tiba-tiba menyambar tangan es, dan dia dengan hati-hati mengendalikannya untuk membuat penjaga itu menjadi sayur dengan menggoreng otaknya. Saat berikutnya, cahaya yang sama mulai membakar wajahnya dan kemudian mencampurnya cukup banyak sehingga bahkan ibunya tidak akan mengenalinya lagi. Es lalu memberinya pil penyembuh kualitas terendah yang membuatnya sembuh, dan si idiot itu siap berangkat. Yang tersisa hanyalah pakaiannya, jubah es mulai berubah karena sekarang tampak sama seperti penjaga itu, dan dia punya banyak pakaian hitam, jadi itu lebih mudah dilakukan. Setelah es memastikan semuanya sempurna, dia kemudian menyeret si idiot, dan melemparkannya ke dalam sel kosong dan mengunci pintunya. Dia akhirnya menghela napas lega setelah keluar dari hutan. Namun, ekspresinya tidak lagi damai, melainkan suram. Karena dia mendapat informasi yang sangat mendasar tentang persatuan pedang matahari dan bulan dari kedua manusia fana ini. Tetapi informasi sebanyak ini saja sudah cukup untuk membuat es sangat berhati-hati terhadap tempat ini. Pertama, para dewa sebenarnya adalah para kultivator, dan hanya manusia biasa yang menyebut mereka demikian, dan para kultivator itu pun tidak mau repot-repot menjelaskannya. Kedua, apapun di luar gerbang raksasa yang dilihat es saat datang ke sini dikenal sebagai Mortal Domain. Gerbang-gerbang itu dikenal sebagai Sun and Moon Ascension Gate. Ketiga, tampaknya tidak ada rasisme di tempat ini, dan lingkungan di sini sepenuhnya harmonis antara banyak ras. Namun, ras-ras yang memiliki sifat-sifat unggul menerima perlakuan khusus selama mereka menggunakan sifat-sifat itu untuk kebaikan bersama. Informasi terakhir dan terpenting yang ditemukan es adalah peraturan Union bersifat mutlak. Sepanjang sejarah Union, belum pernah ada insiden di mana seseorang lolos setelah melanggar salah satu peraturan Union. Mereka tampaknya mengawasi setiap sudut serikat, yang sama sekali bukan kabar baik bagi S. Bab 669. Nama penyamaran baru S adalah Adolf, dan dia adalah bagian dari pasukan penjaga Gunung Pelayan ini yang biasanya disebut Kota Gunung Pelayan. Seperti tersirat dalam namanya, Kota Gunung Pelayan merupakan kota khusus yang hanya diperuntukkan bagi anggota pangkat pelayan dari Persatuan Pedang Matahari dan Bulan.
Mortal Domain mengikuti hukum khusus Union, dan orang-orang dibagi menjadi 4 tingkatan. Tingkatan terendah adalah Union Servant, kemudian Union Citizen, Union Officer, dan terakhir, Official Union Member. Orang-orang yang berpangkat pelayan mengenakan pakaian berwarna putih, dan mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan sambilan di domain fana yang diberikan oleh warga negara dan memperoleh merit serikat dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Union Merits adalah mata uang Union, dan dapat digunakan dalam berbagai cara. Salah satu penggunaan Union Merits yang paling umum dan penting adalah dapat mengevaluasi peringkat status seseorang di Union. Seorang pegawai serikat pekerja dapat menjadi warga negara serikat pekerja asalkan ia memiliki cukup prestasi. Akan tetapi, hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan karena jarang ada pekerjaan untuk para pembantu dan karena para warga negara yang tergabung dalam serikat pekerja tersebut akan mengerjakan tugas mereka sendiri alih-alih membayar para pembantu dari kantong mereka sendiri. Itulah sebabnya mengapa kota Gunung Pelayan sebagian besar terisi, dan para pelayan itu tidak bekerja. Selain itu, mereka harus berburu makanan di hutan di belakang gunung, yang dipenuhi dengan binatang iblis tingkat rendah, dan manusia-manusia ini mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk memburu satu binatang iblis. Akan tetapi, Es tidak ada sangkut pautnya dengan semua itu karena ia berencana untuk menuju ke kota pegunungan resmi, yang merupakan kota terjauh dari Gunung Pelayan dan paling dekat dengan gerbang kenaikan matahari dan bulan. Kota pegunungan resmi juga merupakan area pemukiman anggota serikat resmi. Adapun mengapa ini menjadi tujuan Es, itu karena anggota serikat resmi memenuhi syarat untuk menjadi abadi, yang berarti mereka diberi izin untuk berkultivasi. Tidak hanya itu saja, mereka bahkan berkesempatan menaiki tangga kenaikan di balik gerbang kenaikan matahari dan bulan serta bergabung dengan tanah suci persatuan di atas awan. Setidaknya, itulah yang dipikirkan Adolf dan setiap orang yang hidup di dunia fana. Namun Es tahu itu hanyalah fata morgana yang diciptakan oleh para pembudidaya serikat untuk mengendalikan manusia-manusia ini dan membuat mereka mengurus gunung-gunung untuk mereka. Atau mereka hanya melakukannya untuk mendidik para ahli sejati melalui kesulitan. Apapun masalahnya, Es sama sekali tidak tertarik, dan dia hanya ingin keluar dari tempat ini secepat mungkin, dan satu-satunya cara adalah menyusup ke area inti serikat tersebut dan kemudian menemukan jalan keluar dari tempat ini. Karena menurut ingatan Adolf, seluruh wilayah fana dikelilingi oleh danau kristal, dan di balik danau kristal itu terdapat kehampaan yang dilihat Es sendiri. Orang-orang ini meyakini dunia ini hanya terbatas pada alam fana saja, dan jika mereka ingin maju ke masa depan maka satu-satunya jalan adalah pergi ke awan. Mereka semua dilarang mendekati danau kristal dan dihukum dengan ratusan cambuk berduri. Itulah sebabnya pria di atas pedang terbang itu tidak mau repot-repot melakukan apapun kepada Es, karena ia tahu Es tidak akan sanggup hidup dengan hukuman ini, dan hukuman ini juga akan menyegarkan kendali serikat atas hidup mereka. Mereka akan berpikir 100 kali sebelum melanggar aturan apapun. Bukankah mereka hanya bermain surga? Es tidak bisa menahan tawa meremehkannya karena, untuk beberapa alasan, ia merasa harus memberi mereka semua pelajaran hanya dengan memikirkannya. Namun, dia tidak melanjutkannya. Peta takdir masih berwarna merah, yang berarti seluruh tempat ini dibangun di atas formasi seperti wilayah kekaisaran. Dia harus benar-benar berhati-hati agar tidak menarik perhatian pada dirinya sendiri saat berusaha semaksimal mungkin untuk keluar dari sana. Mereka tidak akan memperhatikan seekor semut kecil pun, kan? Aku bisa mengerti tentang danau kristal itu, tetapi mengawasi setiap makhluk hidup yang ada di wilayah fana. Aku tidak percaya, tetapi untuk berjaga-jaga, aku perlu bereksperimen. Pikirnya muram sebelum dia muncul di gedung utama dari sel penjara. Penjaga berjanggut tipis, bernama Douglas, muncul lagi saat dia masih marah tentang apa yang terjadi beberapa menit yang lalu. Dia segera bertanya dengan dingin, melihat Adolf berjalan mendekat, apakah kamu mengurusnya? Adolf tersenyum dingin, aku menguncinya di dalam sel bersama serangga-serangga jahat itu. Dia akan mati juga saat hukuman dimulai. Ini akan menjadi balasan kecil kita. Mata Douglas langsung berbinar, dan dia tertawa dingin, bagus sekali. Bajingan itu harus mati dengan cara yang paling kejam. Beraninya dia hampir menyeret kita bersamanya.
Adolf tiba-tiba menutup mulutnya dan berkata dengan suara berbisik, "Saudara Douglas, meskipun makhluk abadi itu tidak suka berurusan dengan kita. Bagaimana dengan penguasa gunung? Orang itu selalu picik, dan dia tidak akan membiarkan kita pergi setelah dia didisiplinkan oleh makhluk abadi. Dia akan mencari kita dan membuat hidup kita sengsara. Dia bahkan mungkin menggunakan wewenangnya untuk mengajukan pengadilan terhadap kita." Ekspresi Douglas yang gembira langsung berubah pucat. Ia segera berkata, "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Adolf tampak memikirkan sesuatu sebelum berkata dengan serius, "Bagaimana kalau kita kembali ke hutan pegunungan dan mengajukan diri untuk bergabung dengan regu pemburu? Selama dia tidak dapat menemukan kita, bagaimana dia bisa membalas dendam pada kita? Kalau begitu, yang bisa dia lakukan hanyalah melampiaskan kekesalannya pada si brengsek itu, dan aku yakin dia bahkan tidak akan mengenali wajah kita. Selama kita tetap berada di bawah regu pemburu, kita akan bisa lolos dari malapetaka ini." Douglas menatap Adolf tanpa bisa berkata apa-apa karena dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecak lidahnya. "Saudara Adolf, aku tidak pernah menyangka kamu begitu licik." Bibir Adolf sedikit melengkung, "Tidak apa-apa. Kalau begitu, kau ikut denganku." Douglas berkata dengan tenang, "Tentu saja, mari kita segera mengundurkan diri dari jabatan kita dan melapor kembali ke gunung. Bahkan makhluk abadi itu tidak akan dapat menemukan kesalahan apapun pada kita lagi." Dengan itu, mereka berdua segera pergi, tetapi tanpa sepengetahuan Douglas, dia akan menjadi subjek eksperimen S. Bab 670. Meninggalkan pos lama mereka, kedua penjaga segera menuju bagian belakang gunung. Pasukan pemburu adalah pasukan terbuka yang bisa dimasuki oleh sukarelawan manapun, tetapi pasukan ini juga merupakan pasukan yang paling berbahaya untuk dimasuki karena adanya binatang iblis yang tinggal di dalam hutan. Jumlah korban tewas dari regu pemburu cukup tinggi. Manusia jarang bergabung dengan regu ini karena fisik mereka tidak sekuat iblis atau setan, dan mereka juga tidak memiliki kemampuan bawaan untuk menggunakan elemen dasar Ki tanpa harus berkultivasi seperti para pemburu. Meski begitu, regu pemburu itu cukup menguntungkan karena ada cukup banyak makanan di sini, dan itulah sebabnya jiwa-jiwa pemberani itu masih bergabung dengan mereka. Hari ini tidak ada bedanya karena ada antrean di depan meja batu tepat di tempat terbuka, dan setan berkulit biru memandang dengan acuh tak acuh ke arah mereka yang antre. Setelah melirik sekilas ke seseorang, dia akan berkata, "Pasukan tanda pagar 4, pasukan tanda pagar 5, atau pasukan tanda pagar 6. Douglas dan Adolf ikut mengantre sambil memegang tombak-tombak yang sebenarnya milik satuan penjaga. Namun, selama tombak-tombak itu tidak ditemukan, tidak akan ada yang peduli dengan dua tombak berkarat itu. Terlebih lagi, dalam pikiran Douglas, mereka harus lolos dari deteksi penguasa gunung, jadi mereka harus tinggal di hutan untuk beberapa waktu, jadi mereka membutuhkan senjata ini apapun yang terjadi. Tak lama kemudian, giliran Douglas dan Adolf. Iblis itu memberi mereka dua manusia yang memegang tombak dan berdiri tegak. Bibirnya sedikit melengkung untuk pertama kalinya. "Kalian berdua, pasukan tanda pagar 2. Mata Es menyipit sedikit saat dia merasakan kebencian dari iblis ini. Dia terlalu akrab dengan cara iblis melakukan sesuatu. Namun, iblis ini hanyalah manusia biasa, jadi dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Yang ingin ia lakukan hanyalah memeriksa apakah teorinya benar atau tidak sebelum ia meninggalkan tempat ini tanpa ada seorang pun yang menyadari apapun. Hutan ini adalah tempat yang paling tepat untuk dia datangi sepenuhnya karena terbunuh di tempat itu adalah hal biasa dan tidak akan ada orang yang mau menyelidiki kehidupan siapapun. Lagi pula, jika peraturan serikat itu mutlak, lalu mengapa iblis ini punya niat jahat terhadap mereka? Es menantikannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat ini, di dalam aula terang yang dipenuhi aroma alam dan dihiasi dengan batu giok dan kerajinan kayu yang indah. Lelaki berjubah biru dengan pedang terbang itu masuk dengan kesombongan yang telah sirna sepenuhnya, dan dia tampak penuh hormat saat berjalan menuju lelaki tua dengan rambut putih panjang dan janggut panjang. Orang tua itu berpakaian sama seperti pemuda itu yang berbaju biru. Satu-satunya perbedaan adalah warna ungu, sedangkan lambang mataharinya juga sama.
Ia duduk bersila dengan mata terpejam di atas tikar yang mengintip seperti status kuno yang damai. Pemuda berjubah biru itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, "Tetua ke-8, aku di sini untuk menyimpulkan laporanku tentang gangguan di Danau Kristal. Ada seorang pemuda manusia yang sakit mental yang memasuki danau itu. Dan itu sudah diurus." Mata lelaki tua itu sedikit bergetar sebelum ia membukanya, pupil abu-abunya terlihat, penuh dengan perubahan dan kebijaksanaan. Ia berkata tanpa emosi dengan suara seraknya, "Bawa manusia itu ke sini." Pemuda itu terkejut karena dia sama sekali tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti ini karena dia tahu tidak ada manusia yang diizinkan berada di tempat ini kecuali mereka bisa menaiki tangga itu. Dia ingin bertanya, tetapi ketika dia mendongak, dia melihat sesepuh itu sudah memejamkan matanya, jadi dia menelan kata-katanya. "Sesuai perintahmu." Sambil membungkuk lagi, dia segera meninggalkan aula. Dia tahu bahwa Mountain Lord mungkin tidak akan mengampuni anak itu karena marah, dan dia menegurnya untuk melakukan hal ini, tetapi sekarang dia mendapat perintah baru. Dia sedang terburu-buru untuk pergi dan hanya bisa berharap anak itu masih hidup. Akan tetapi, saat pemuda itu hendak mengeluarkan pedang terbangnya, suara tetua ke-8 tiba-tiba terngiang di kepalanya, membuatnya terkejut. "Jangan bereaksi. Dengarkan baik-baik. Aku ingin kau membunuh anak itu dan hanya membawa mayatnya. Jangan sampai ketahuan, atau kau akan mati." Seluruh tubuhnya sedikit gemetar karena dia bisa merasakan niat membunuh yang tersembunyi di balik suara itu. Dia hampir tidak bisa mengendalikan emosinya sebelum dia mengeluarkan pedang terbang dan terbang menjauh dengan ekspresi pucat seolah-olah dia sedang membuat keputusan yang sangat sulit. Setelah pemuda itu pergi, muncullah sosok kekar setinggi 3 meter tepat di samping tetua ke-8. Ia mengenakan jubah emas sementara lambang mataharinya berwarna hitam pekat, dan ada pedang emas tepat di tengah matahari hitam ini, dan wajahnya ditutupi oleh topeng hitam. Tetua ke-8 bertanya dengan suara serak tanpa membuka matanya karena dia sudah tahu siapa yang bisa muncul di sampingnya tanpa ketahuan. "Tuan Matahari, apakah masalah ini benar-benar pantas untuk melanggar tradisi lama kita?" Tangan Sun Lord terlipat di belakang punggungnya saat dia menjawab sambil terkekeh. "Hah, Pak Tua 8, kau hanya takut bocah kecil itu akan mencelakai umat manusia jika sesuatu yang aneh ditemukan. Apa kau akan merasa lebih baik jika aku berjanji tidak akan mengincar umat manusia?" Tetua ke-8 masih tidak membuka matanya dan menjawab dengan dingin, "Tuan Matahari, imajinasimu masih sekaya sebelumnya. Selain itu, di Serikat, kami mengikuti aturan, dan jika seseorang melanggar aturan, baik itu ras manusiaku atau ras iblismu, mereka akan dihukum sama. Bahkan Tuan Matahari tidak dapat mengubahnya." Hahaha. Sun Lord tiba-tiba tertawa jahat ketika mendengar jawaban ini, aura mengerikan turun ke seluruh aula, mengubah lingkungan yang harmonis menjadi menakutkan. Akan tetapi, tetua ke-8 tetap tidak tergerak, sama sekali tidak terganggu oleh tawa nakal Dewa Matahari sebelum tawa itu tiba-tiba berhenti dan aura beku itu pun ikut menghilang. "Old Eight, oh Old Eight, kau masih saja meremehkan seperti sebelumnya, dan kau hanya peduli pada aturan. Biarkan aku memberitahumu sesuatu yang menarik. Kurasa bocah itu datang dari 10 benua." Suara Sun Lord sangat lembut, tetapi ada sedikit kegilaan dalam suaranya dan kebencian yang tak terbatas sebelum ia menghilang dari aula, sama seperti saat ia muncul. Tetua ke-8 akhirnya membuka matanya yang kini dipenuhi kekhawatiran dan teror.